Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Kembali kita bertemu bersama-sama. Kembali saya ingin ingatkan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Siapa itu firman? Firman itu adalah Tuhan Yesus. Jadi mari, seperti saya sudah katakan berulang-ulang, bahwa firman itu sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya, bahkan setiap orang. Karena firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi terus saya ingatkan bahwa sangat-sangat perlu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan supaya kita berhasil apapun yang kita lakukan. Dan dengan mendengar firman Tuhan, iman kita juga akan dikuatkan. Kita akan tetap teguh dalam keadaan dunia yang semakin sulit ini. Bapak Ibu, kita baru saja di akhir tahun lalu, di bulan November, tanggal 25, banjir bandang menyerang. Awalnya Sibolga, dan juga akhirnya ada ke Sumatera Barat, ke Aceh Tamiang, dan kemudian terus ke daerah-daerah lain termasuk di Jakarta dan Tangerang. Apakah fenomena ini? Ini adalah sesuatu yang sudah diperkatakan. Firman Tuhan, Alkitab sudah menyatakan bahwa akan terjadi banjir dan akan terjadi banyak kesulitan di akhir zaman. Jadi mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak bangsa, kita harus memperhatikan keadaan lingkungan kita. Kita jangan sembarangan menebang pohon, walaupun itu di rumah kita sendiri. Apalagi kalau di gunung, di lereng-lereng bukit, itu sangat berbahaya. Dengan kejadian banjir-banjir ini, maka ini juga menyatakan kepada kita bahwa kita kurang memperhatikan lingkungan, sehingga di mana-mana terjadi banjir. Karena apa? Karena tidak ada lagi pohon-pohon yang memiliki akar untuk menahan lajunya air. Pohon-pohon yang memiliki akar agar bisa menyerap air, menahan air. Tapi itu semua karena keserakahan manusia, ya, baik pengusaha maupun juga masyarakat yang menjadi pekerja, sehingga pohon-pohon, gunung-gunung digunduli, dan akibatnya pada waktu hujan lebat, maka itu menjadi banjir, bahkan banjir bandang. Kalau kita perhatikan, ya, di Medan, ya, nggak pernah terjadi banjir yang terlalu besar, ya, seperti yang baru-baru ini terjadi. Di Kampung Lalang bisa 1 meter lebih, ya. Jadi mari kita perlu menjaga lingkungan dengan baik. Kita ingatkan teman-teman warga kita pada waktu mereka tidak peduli akan lingkungan. Ya, kalau di Singapura memotong pohon, bahkan di rumah sendiri pun itu harus ada izin dari pemerintah. Ya, apalagi yang di pinggiran jalan, di depan rumah kita. Nah, itu harus dapat izin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jadi pelaku-pelaku yang menjaga lingkungan,
pelaku firman yang taat kepada Tuhan dan juga menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat lain sehingga semua keadaan boleh dipulihkan. Ya, kalau ada daerah-daerah yang sudah gundul, mari kita mau peduli. Mungkin satu warga boleh menanam satu pohon, ya, sehingga kalau ada beberapa warga yang peduli, maka mungkin ada 10, ada 100, ada 1000, bahkan ada 1.000.000 pohon. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau taat kepada firman Tuhan, kita tunduk kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Ya, apapun yang kita lakukan, ya, percaya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Ya, jadi ambillah firman itu sehingga firman itu akan mengarahkan kita dari satu kehidupan yang baik kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terus saya ingatkan, baca, dengar, renungkan firman Tuhan, simpan dalam hati, maka kita juga boleh menjadi sehat seperti yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Baca, dengar, dan simpan dalam hati, maka apapun yang kita lakukan akan berhasil. Jadi saya tidak perpanjang firman Tuhan malam ini tanggal 20 Januari 2026. Ya, mari kita dekat kepada Tuhan dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah berkat berlimpah-limpah turun atas semua pendengar dari firman Tuhan ini. Rohani, jiwani, jasmani, finansialnya diberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah sembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit dari ujung rambut kepala hingga telapak kaki keluar dari semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu boleh pegang dengan tangan sakit penyakit ya yang ada dalam tubuh kita, apakah itu di kepala, di dada, di perut dan sebagainya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas bagian tubuhnya yang sakit sesuai dengan firman-Mu. Kami menumpangkan tangan atas orang sakit dan Kau jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami perintahkan keluar dari kehidupan semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan umat-Mu, dari tubuh umat-Mu, oleh bilur Tuhan Yesus. Tuhan, mereka semua sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami serahkan tidur kami, istirahat kami juga Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.